Dan jemaat Tuhan kembali dipersilakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Ya, selamat malam, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Kita mau bangun satu budaya baru, jadi setelah pengkhotbah katakan amin, jangan duduk dulu, kita tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena ada dua arti, satu kita memberikan kemuliaan untuk nama Tuhan, dan yang kedua saudara siap menyambut firman Tuhan. Jadi berikutnya jangan keburu duduk, tepuk tangan sebentar, baru saudara bisa kembali duduk. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara boleh toleh kanan kiri saudara katakan, ojo turu lo yo, jangan tidur ya. Dari sini saya bisa kelihatan mulai angop-angop ya, udah mulai ya. Tapi saya percaya saudara tidak akan tertidur, karena saya khotbah gak lama, mungkin 3 jam, saudara kuat? Amin, saya nggak kuat saudara ya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, hari ini saya akan mengajar sebuah pengajaran tentang mengampuni. Dan harapan saya saudara bisa melakukan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita melihat sama-sama ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Matius 18 ayat 21 sampai ke 35, ada beberapa ayat ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat selanjutnya. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Saudara pernah mendengar firman ini? Saya bantu menjelaskan saudara. Jadi di Alkitab, ayatnya boleh dihilangkan, di Alkitab itu syarat dengan makna setiap angka. Contoh, ada angka 7. Angka 7 itu angka sempurna. Kenapa angka sempurna? Karena Tuhan menciptakan dunia ini 7 hari. 6 hari dia menciptakan, hari ke-7 hari Syabat beristirahat. Lalu ada angka 10 juga artinya sempurna. Lalu ada angka 12, murid Yesus yang inti 12. Lalu saudara ingat, ada kejadian di mana waktu itu Yesus memberi makan 5.000 orang, 5 roti dan 2 ikan. 5 tambah 2 7. Sisa berapa bakul? 12. Nah 12 juga melambangkan suku Israel. Nah ini sama. Ketika Petrus bertanya tentang 7, itu bicara tentang apakah kami harus selalu mengampuni yang bersalah kepada kami? Dan dijawab oleh Yesus 70 kali 7. Kenapa 70 kali 7? 7 sempurna, dikali 10 sempurna, jadi 70, dikali 7. Jadi ya sudah, harus senantiasa kita mengampuni, gak ada batasannya saudara. Ya, bukan artinya 70 kali 7 jadi 490, bukan. Yang artinya di mana hari ini saudara mengampuni sekali 489 sisanya. Nanti di top up bulan depan, enggak begitu saudara. Tetapi artinya kita harus tetap mengampuni. Yang mau mengampuni katakan amin. Tadi pagi saya mendengar firman Tuhan dari Bapak Pendeta Dr. Alnot Tindas. Beliau hadir karena ada pelantikan di tempat ini, melantik Bapak Gembala sebagai Rektor Sekolah Tinggi Teologi Yestoya. Dan beliau menyatakan suatu hari beliau pernah mengenal seorang hamba Tuhan, dan karena hamba Tuhan ini dia kagum sekali, minjem uang 200 juta Bapak Ibu Saudara. Dan saudara tahu kalau minjem pasti balik itu mitos. Aku pasti kembalikan, pasti itu tahayul itu. Aku minjem yo, minggu depan pasti tak kembalikan, itu mitos. Makanya saudara sebelum minjemin orang, saudara harus berhikmat. Karena kalau orang pasti bulan depan, pasti bulan depan, pasti bulan depan, pasti tahayul, mustahil itu saudara. Dan betul, dikasih uang 200 juta tahun 2008 saudara, kabur saudara. Akhirnya karena Bapak Pendeta ini harus menyelesaikan dan melunasinya, ya dia yang tanggung jawab karena dia minjem dari yang lain untuk bantu pendeta ini saudara. Makanya hati-hati ya masalah uang saudara, betul-betul diingatkan terus dari mimbar ini. Nah singkat cerita, 200 juta harus dicicil karena dia harus mencicil. Setiap bulan bisa cicil 5 juta saudara. Nah saudara, apa yang mau diajarkan kepada saudara dan saya? Dia tidak dendam dengan orang itu. Sampai hari ini orangnya hilang, tidak ada kabar dan tidak mengganti rugi saudara. Tapi saudara tahu, dia mengampuni
Dan karena Pak Arnold ini adalah dosen, dia punya murid yang adalah polisi, bahkan pengacara, mau dituntut, mau dijebloskan penjara bla bla bla. Tapi dia berkata, buat apa? Saya ampuni aja. Dan saudara tahu, semenjak itu sampai hari ini 200 jutanya itu bisa lunas Bapak Ibu Saudara. Dan sebab itu saya mau katakan kalau hari ini ada saudara yang mungkin mengalami, saudara kan mau nolong orang, betul ya? Ternyata yang saudara tolong mentung saudara. Pernah saudara ngalami itu? Tolonglah, saudara kasih uang. Ternyata yang saudara tolong mentung saudara. Saudara pernah ngalami itu? Saya mau katakan kebaikan saudara tidak akan pernah sia-sia. Dan Tuhan pasti akan memelihara dan menolong saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara tetaplah berbuat baik ya. Tetaplah berbuat baik. Walaupun orang yang kita tolong mentung kita sekalipun. Tidak usah dibalas. Tetap mengampuni dan mengasihi. Kita lanjut ayat yang ke-23. Nah, Yesus mengajarkan dengan perumpamaan yang ini yang saya mau ajarkan kepada saudara. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Mari kita perhatikan sama-sama ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang berapa? 10.000. Saya akan jelaskan nanti, saya akan bantu saudara mengkonversi untuk 10.000 talenta ini berapa rupiah sih? Lanjut, ayat 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Lanjut. Maka sujudlah hamba itu menyembah raja dan katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ayat yang ke-28. Tetapi, hamba A ya, ini saya sebut hamba A. Hamba A utangnya sudah lunas, betul? Jumlah utangnya 10.000 talenta, betul? Ternyata ketika dia keluar dari tempat raja, ada yang ngutang sama dia. Hamba B saya sebutnya. Hutang berapa bisa dilihat? 100 dinar. Ia menangkap, mencekik kawannya itu dan katanya, bayar hutangmu. Ayat 29. Maka sujudlah kawannya dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ayat 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan dan raja mereka. Ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Ayat 33. Bukannya engkau pun mengasihi, bukannya engkau pun menolong dia, bukannya engkau pun hutang dia udah kau lunasi. Tetapi tidak seperti itu. Tidak seperti itu, ayat 34. Maka marahlah tuan rajanya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap Anda dan saya, kalau Anda tidak mengampuni saudara yang bersalah kepada Anda. Saya kasih penjelasan kepada saudara. Saudara tahu doa Bapa kami? Masih tahu? Masih hafal? Ada kalimat berkata, ampunilah seperti kami mengampuni yang bersalah kepada. Mari saya tunjukkan konversi uang, mata uangnya. Boleh ditampilkan, dibantu multimedia. Nah, 1 talenta itu sama dengan 3.000 shikal. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Nah, UMR pada masa itu 1 hari kerja 1 dinar. Hutangnya berapa? Hutangnya berapa? Hamba A ini hutangnya berapa? 10.000 talenta, betul? Nah, nanti kita ngitung sama-sama, cara ngitungnya bagaimana. Nah, sekarang saya ambil contoh UMR di Malang. Ini kita bulatkan saja ya. UMR di Malang 3 juta per bulan. 1 bulan itu 25 hari kerja karena pasti ada off day atau libur sehari, betul ya? Nah, kita sekarang masuk ke hamba A sekarang. Lanjut, slide berikutnya. Nah, hamba A utangnya 10.000 talenta. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar.
dibagi 25 hari. Berarti jadi berapa? 240 bulan kerja. Dikali berapa? 3 juta, saudara. Bukankah matematika menyenangkan? Bukan ya. 720 juta rupiah. Nah, 720 juta rupiah dikali 10 ribu. Karena ini 1 talenta. Jadi 7,2 triliun rupiah hutangnya, saudara. Nah, kalau 10 ribu talenta, itu 6 ribu dinar, berarti kan 60 juta dinar, betul? Nah, 60 juta dinar berarti dia harus kerja 60 juta hari. 60 juta hari dibagi 365 berapa? 165 tahun. Jadi kerja 165 tahun baru lunas. Maksudnya apa, saudara? Kita tidak akan pernah bisa mengampuni atau menebus dosa kita sendiri. Utang kita sudah dibayar lunas oleh Yesus. Kita ini hamba A. Tapi tanpa sadar utang kita sudah diampuni, sudah dilunaskan oleh Yesus. Kita lihat hamba B. Utangnya hamba B cuman 100 dinar. 100 dinar dibagi 25 berarti 4 bulan kerja. 4 bulan kerja dikali 3 juta. Utangnya cuma berapa? 12 juta. Saudara utang 7,2 triliun dilunasi, ada orang utang dengan kita 12 juta, tapi kita perkarakan yang 12 juta, padahal yang 7,5 triliun sudah dilunasi sama raja kita, sama Tuhan kita. Konsep pengampunan itu seperti itu, saudara. Saudara berpikir, gak bisa aku Pak mengampuni orang itu. Emangnya saudara dan saya orang sempurna? Apakah saudara dan saya kita gak pernah buat salah? Apakah saudara dan saya gak pernah berdosa? Kita semua yang ada di ruangan ini, semua kita pernah berdosa, betul? Entah besar atau kecil, ukurannya itu gak ada ukurannya. Tapi kita pernah berdosa, betul? Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kenapa kita gak bisa mengampuni yang bersalah kepada kita? 7,2 triliun. Dibandingkan 12 juta, berapa kali lipatnya. Tapi kok susah kita mengampuni orang, padahal kita ini ya gak kebaikan, saudara. Padahal kita ini ya gak kebenaran, saudara. Yesus mengajarkan ini untuk menunjukkan kepada kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni, slide terakhir, berdosa. Jadi kalau saudara tidak mengampuni itu sama dengan berdosa, saudara. Kenapa? Kita lihat ayat 35. Ayat 35 menjelaskan ini, saudara. Kalau saudara tidak bisa mengampuni itu berdosa, saudara. Kita lihat ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak. Yes. Saudara, bisa mengampuni? Ngomongnya bisa, melakukannya susah, betul? Tapi itulah kita pikul salib seperti Yesus. Bulan-bulan ini kita belajar seperti Kristus. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Bisa mengampuni orang yang meludahi dia. Bisa mengampuni orang yang mencabuk dia. Bisa mengampuni orang yang memaku dia. Bisa mengampuni orang yang menusuk lambungnya. Ada yang saudara pernah lambungnya ditusuk? Kalau istilah ditusuk dari belakang banyak. Tapi saudara secara harafiah ditusuk lambungnya gitu di tengah jalan. Gitu. Tidak ada, saudara. Mari kita belajar mengampuni. Nah, kenapa kita harus mengampuni? Karena kalau kita tidak mengampuni, 1, pertama, rasa sedih. 2, jadi kecewa. 3, jadi dendam. 4, jadi amarah. 4 ini sumber penyakit, saudara. Saudara kalau benci sama orang, ngelihat orang itu berbahagia, saudara sedih enggak? Sedih. Jahat kok bahagia, ya opus sih. Loh, saudara jadi sedih, ngapain? Rugi, saudara. Kalau dia tertawa, saudara menangis, lah buat apa? Semua bisa mengampuni Bapak Ibu Saudara? Bisa? Amin? Ya. Memang enggak mudah, tapi bisa Bapak Ibu Saudara. Kita mesti belajar, saudara. Ya, enggak mudah, tapi Yesus ajarkan kita. Cuman ajaran Yesus yang mengajarkan kita untuk mengampuni. Dahsyat sekali pengajaran Yesus. Sama seperti hari ini, bayangkan utang yang triliun dibandingkan juta. Lah triliun ini loh sudah dilunasi. Lah kok masih bingung sama sing juta itu loh saudara. Itu kan berarti hitungan saudara. Nah sekarang kalau tadi yang juta itu kan 4 bulan kerja. Nah yang triliun 165 tahun. 4 bulan dibandingkan tahun saudara. Tapi hari ini saya percaya jemaat-jemaat Betania Malang
kita belajar dan bisa mengampuni. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyaksikan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya hati yang bersih, ketika kita mau belajar mengampuni, maka sejatinya mujizat pertolongan Tuhan akan senantiasa ada kepada setiap kita. Saya mau saksikan beberapa mujizat kesaksian yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Saudara, ada seorang anak muda di tempat ini, jemaat namanya Aditya Saudara. Aditya masih muda, dia berkuliah. Suatu kali dia mengalami stres dan depresi Saudara. Sehingga dia datang kepada ahli dan sehingga harus minum obat supaya tenang untuk tidur. Kalau ada saudara yang hari ini saudara tidur harus minum obat, penenang dan sebagainya. Saya rindu berdoa buat saudara ya, supaya tidur bisa nyenyak. Saya mau tanya bagaimana cara tidur nyenyak, ada yang tahu saudara? Satu kata, doa saudara. Hanya dengan doa. Pak, tapi anak saya kalau malam teriak-teriak takut di pojokan ada apa? Doa. Saya mengadakan dikat pelayanan pelepasan kenapa? Karena saya rindu jemaat Tuhan. Semua orang percaya itu bisa ngusir setan. Semua orang percaya berdoa bisa menjadi sembuh. Nanti saya bukakan ayat Alkitabnya buat saudara. Apa yang saya lakukan hari ini itu semua dari Alkitab. Ada seorang anak muda bertanya, Pastor Yoel, hari ini engkau melayani dalam mujizat kesembuhan. Buku apa yang kau baca? Saya jawab kepada dia, mau tahu aja atau mau tahu banget? Saya tanya. Ya mau tahu banget dong gitu ya. Saya jawab, Alkitab. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Sebelum kesaksian saya mau buka ayat dulu di Markus 16 ayat yang ke-17 sampai 18. Mari kita lihat sama-sama. Tanda-tanda ini akan menyertai pendeta-pendeta. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saudara adalah orang-orang percaya, saya adalah orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru, glosolalia, bahasa lidah. Kita adalah gereja Pantekostal, kita percaya bahasa roh masih terjadi sampai hari ini. Karunia-karunia mujizat masih terjadi sampai hari ini. Kita lihat ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya akan orang sakit dan orang itu menjadi, oh haleluya, saya berdoa jemaat Tuhan, walaupun engkau bukan pendeta, engkau berdoa buat orang yang sakit menjadi sembuh. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya melihat hari ini ada sekitar 500 orang. Kalau satu orang doa buat satu orang menjadi sembuh, ada 500 orang yang sembuh. Kalau 500 orang berdoa buat 2 orang sembuh, menjadi 1000 orang sembuh. Kalau 500 orang berdoa buat 10.000 orang atau 1000 orang katakan, berarti ada 500.000 orang sembuh. Apakah Kota Malang kita menangkan buat kemuliaan nama Tuhan? Yang percaya katakan amin. Saya adalah hamba Tuhan dan di gereja ini juga Bapak Gembala. Bukan hamba Tuhan yang membuat jemaat menjadi mengkultuskan pendeta. Oh kalau nggak didoakan Pastor Yoel nggak bisa. Oh enggak saudara. Alkitab tidak mencatat kalau nggak didoakan Pastor Yoel nggak sembuh. Enggak. Alkitab mencatat orang-orang percaya doanya besar kuasanya. Maka saya akan membimbing dan membina jemaat. Doa saudara bisa berkuasa. Yang percaya katakan amin. Saudara akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan dalam usaha saudara. Dalam pelayanan saudara. Dalam studi saudara. Ya saudara. Kita adalah gereja mujizat. Boleh orang sudah gak percaya mujizat, terserah mereka, tapi saya masih percaya sampai detik ini. Mujizat Tuhan masih terjadi dan ini yang mau saya saksikan bagi saudara. Biar iman saudara bangkit dan percayalah kalau orang lain mengalami, saudara pun bisa mengalami. Yang percaya katakan amin. Nah, Aditya tidak bisa tidur, dia stres saudara, dia datang kepada saya, dia berkata, Pastor Yoel, saya mau didoakan, tolong saya didoakan supaya saya bisa tenang dan saya bisa berhenti minum obat. Kita lihat screenshot WA kesaksian. Minggu 11 Agustus 2024, malam Pastor Yoel, saya Aditya bulan lalu, berarti bulan Juli, Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Saat itu saya dirujuk ke Poli Jiwa Rumah Sakit UB dikarenakan tidak bisa tidur selama 1 minggu penuh, bahkan lebih dan harus kontrol terus serta harus minum obat. Lalu saya ke gereja dia didoakan oleh Pastor Yoel dan Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Setelah itu perhatikan, saya tidak menyentuh obat lagi dan setelah tidak menyentuh apa yang terjadi? Tapi kok saya bisa damai sejahtera? Melingkupi, berarti ada siapa yang memberi damai sejahtera? Yesus.
Saudara mau cari damai sejahtera di mana? Di rokok, alkohol, obat-obat terlarang. Tidak bisa. Ketenangan, damai sejahtera hanya didapat di dalam Yesus. Kita lanjutkan. Tidur saya jadi nyenyak. Sebelumnya, kembali ke sebelumnya. Tidur saya jadi nyenyak. Saya rasa puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh besar dan ajaib. Saya rasa ini layak untuk saya sampaikan kepada Pastor Yoel. Selanjutnya, dia foto obat-obatannya. Dia berkata, ini obat antidepresan yang tidak saya konsumsi lagi karena mujizat dari Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya saudara. Saudara, saya bertemu dengan 3 orang yang mereka menggunakan obat antidepresan dan saya bertanya jawabannya sama semua. Kalau minum obat itu selalu ada rasa kepingin bunuh diri saudara. Ada rasa tekanan. Tetapi bagaimana saudara bisa tenang, bisa damai sejahtera ketika berjumpa dengan Yesus, saudara. Lanjut yang selanjutnya. Ada diagnosa. Saya tidak anti dokter, Bapak Ibu Saudara. Saya berteman dengan rekan-rekan tim medis, saya banyak belajar dari mereka, saya ngobrol. Tetapi ada diagnosa yang berkata mustahil, tetapi berkata langka, tapi berkata 1:1 juta Pak kasusnya. Ada seorang jemaat di tempat ini namanya Ibu Siska. Dia mengalami kelainan dengan darahnya. Kita boleh lihat kesaksiannya. Shalom Pastor Yoel, saya Ibu Siska. Jumat 16 Agustus 2024. 15 Agustusnya saya mengadakan KKR Mujizat. Saya ada sakit darah namanya polycythemia vera. Sakit saya ini langka. Berarti tidak banyak, ya, langka. Dan Kamis kemarin saya ikut ibadah mujizat, saya didoakan oleh Pastor Yoel. Dan hari Jumat, hitungan jam saudara, saya periksa lab. Jadi kelainan darah ini trombositnya itu selalu tinggi produksinya. Bisa 1 juta, normalnya kan di bawah 500 ribu saudara. Tetapi hari ini sudah 460 ribu. Leukosit saya sudah normal, Tuhan sudah sembuhkan saya. Dia bukan hanya berkata, dia berikan hasil labnya saudara. Selanjutnya, saudara bisa lihat hasil lab dari bulan ke bulan. Dia katakan, Pastor Yoel bisa lihat hasil lab saya selama ini trombosit saya tidak pernah di bawah 600. Tetapi kemarin di bawah 600, jumlahnya 460 ribu. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Biar iman saudara bangkit. Kembali bicara mengampuni. Kalau kita mengampuni saudara, kita fokus pada diri kita. Kita fokus pada kesehatan kita saudara. Dalam arti apa? Kalau saudara menyimpan dendam, saudara sedang membawa penyakit saudara. Nah saudara, hari-hari ini saya perlu cerita ini saudara ya. Banyak jemaat, pelayan ketemu saya. Wah Pastor Yoel sekarang kurusannya. Ya memang saya turun 35 kilo saudara. Nah saudara terlalu fokus ngelihat saya. Lupa saudara ngelihat badan saudara. Nangkep gak maksud saya saudara? Saudara fokus ngelihat badannya orang lain sampai lupa badannya saudara gak saudara rawat sendiri. Nangkep maksud saya? Betul gak? Loh iya, saya gendut dibilang gendut. Sekarang saya kurus dibilang kurus. Terlalu sibuk ngelihat orang lain saudara. Nangkep maksud saya? Nah dibanding saudara fokus lihat orang lain, saudara fokus pada diri saudara. Salah satunya dengan pengampunan ini, mengampuni. Kalau saudara mengampuni berarti saudara itu sayang sama tubuh saudara. Masa enak saudara hidup dengan kepahitan? Masa enak saudara hidup dengan dendam? Tidak enak saudara. Saudara nangkep pesan saya ya. Kadang-kadang kita sibuk ngelihat orang lain tapi kita lupa bahwa di rumah itu ada kaca untuk ngelihat diri kita sendiri. Nangkep maksud saya saudara? Ya, nah karena apa yang saya lakukan bukan serta-merta dari omongan orang, tapi yang saya lakukan karena saya tahu saya harus jaga kesehatan. Kalau saudara ingat, beberapa bulan lalu saya sudah bilang 4 bulan. Saya akan program diet, bukan saya akan kurus bukan karena sakit, tapi memang saya program diet dan saya tunjukkan komitmen. Halo perempuan-perempuan muda yang masih lajang, ada yang lebih hebat dari Superman, ada yang lebih hebat dari Iron Man, yaitu komitmen. Nah, haleluya. Itu. Kalau cari jodoh, cari yang komitmen. Karena dia pasti akan pegang omongannya. Apa yang dia ucapkan, dia akan lakukan. Sama hari ini saudara, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati Bapak Ibu Saudara. Lanjut lagi kesaksian selanjutnya. Tadi saudara sudah bisa melihat di iklan BNews, saya mendoakan seseorang yang sudah operasi kaki, kakinya disuntik dan lain sebagainya saudara. Dan harus berjalan dengan tongkat. Tapi kita lihat sama-sama apa yang terjadi Bapak Tan Yudi yang disembuhkan.
Misi Pak ya. Baik Pak, dengan Bapak siapa? Terus sebelumnya bagaimana dan bagaimana? Silakan Pak. Nama saya Tanjung. Baik Pak. Dulunya kami saya ini sudah 4 tahun dinamik ada perubahan saya disuruh operasi saya nggak mau. Baik. Jadi saya pindah lagi ke dokter manapun saya radiasi. Kemarin saya lanjut ke dokter besar. Iya. Besoknya sudah. Iya. Tapi ya hanya sudah Berkurang sedikit. cuman tangan itu bisa. Iya. Tapi saat ini bagaimana Pak? Rasanya bagaimana? Rasanya ya bagus. Bisa bagus ya Pak ya? Bisa berjalan tanpa Bisa. tongkat. Kita boleh praktek Pak ya? Ini tongkatnya saya minta bawa ke Malang, boleh Pak ya? Puji Tuhan. Ayo Pak, kita jalan itu kameranya, kita lihat ke kamera Pak. Jalan tanpa tongkat. Kita jalan. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Enak Pak, jalannya enteng Pak. Kita balik lagi ke sana Pak. Nah ini, haleluya. Dan tambah lagi koleksi tongkat di Malang. Puji Tuhan. Kita kembali lagi ke sana Pak. Sudah enak Pak ya? Dulu lebih enteng, saya lihat lebih enteng, lebih ringan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehat selalu Pak ya. Ya. Bagi Tuhan. Ya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ini tongkatnya Bapak Ibu saudara saya bawa di Malang. Saya percaya kita terus berjalan dengan Tuhan, berjalan di atas kemustahilan. Selanjutnya Bapak Ibu saudara, saya mendoakan seorang ibu bernama Ibu Olah. Kemarin hari Kamis datang, sudah 4 tahun mengalami masalah dalam penglihatan saudara. Jadi ada tumor di kepalanya sehingga matanya tidak bisa melihat. Nah kemarin datang hari Kamis, apa yang terjadi? Kita sama-sama lihat Ibu Olah yang disembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang buta melihat, jalan, yang sakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan, yang boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sudah cabut patahkan segala yang bukan dari Tuhan, segala yang dari roh-roh jahat. Haleluya. 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 Anakku, apa yang dirasakan Bu Olah? Enggak gelap ya, tapi terang. Haleluya. Di awalnya gelap gulita, Mulai terang ya Bu ya. tapi matanya sudah bisa melihat terang cahaya. Ya udah terang Karena ya kan Bu ya. gedungnya terang, kalau gelap gulita harusnya kan nggak bisa, tapi ini melihat cahaya. Kita seperti ya Bu ya. Terus pasti punya visi semuanya ya. Ibu pakai kehidupan ibu untuk jadi berkat buat banyak orang. Jangan ada benci, jangan ada hal yang jahat. Kolose 3:13, sabar ampuni sesama. Jangan ada kepahitan ibu ya. Apa yang sudah dari atas itu salah mereka, ya biarin mereka. Tapi ibu ke bawah, keturunan, keluarga, Tuhan pakai ibu dan luar biasa. Sudah mulai ada terang ya Bu ya. Kayak kertas putih. Kertas putih ya Bu ya. Terus ibu terus percaya, terus perkatakan saya sudah melihat, saya sudah melihat, saya sudah melihat. Ya, saya percaya betul ibu sehat sembuh.
Karena saya melihat penyakit ini bukan datang dari manusia, bukan datang dari siapapun, tapi dari iblis. Kita sudah patahkan, hancurkan kuasa iblis. Iya Bu ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita doa penutup ya Bapak Ibu. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya gelap gulita, tapi sudah mulai ada cahaya terang. Artinya berarti sudah mulai sarafnya kembali aktif. Dan saya katakan Ibu pasti melihat. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, saya mendoakan seseorang yang bukan orang Kristen. Dia datang hari Kamis 15 Agustus 2024, yang saksi-saksi pasti melihat. Dari namanya saudara akan paham, namanya Ibu Mudawaro saudara. Dan waktu di syuting tidak bisa kelihatan wajahnya karena minta tidak ditayangkan wajahnya. Tetapi ada kejadiannya yang kita bisa lihat, dia sakit kepala sudah lama, telinganya sakit, dia datang saudara. Dan ketika saya doakan, tapi saya doakan dalam nama Yesus ya, karena Yesus yang bisa menyembuhkan. Kita lihat sama-sama kesaksian Ibu Mudawaro. Haleluya. Sebentar kami akan bersaksi ya, tapi saya sebut nama aja enggak apa-apa Ibu ya. Kameranya enggak usah nyorot enggak apa-apa ya. Saya sebut ya. Atau mau disorot boleh. Nah, jangan ya, ya. Ibu boleh berdiri tapi kamera enggak usah nyorot ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Munaro. Ibu, oh enggak usah mikrofon enggak apa-apa, saya aja ya. Tadi Ibu sebelumnya sudah lama cekot-cekot telinga ini sampai pelipis. Terus tadi setelah didoakan apa yang dirasakan Bu? Sudah sembuh, sudah sehat. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehat selalu ya Ibu ya. Silakan kembali duduk. Terima kasih. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya dapat kabar kemarin ya, dikatakan bahwa gimana keadaannya, sudah sehat Pak sampai hari ini. Yesusnya Bapak luar biasa. Kalau orang lain bisa mengakui itu, maka sejatinya kita pasti lebih percaya kepada Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang terakhir saudara, kesaksian yang terakhir. Tadi sore baru saja terjadi mujizat. Jadi jam 3 saya melayani ibadah mujizat. Dan saya katakan dari mimbar, ada seseorang yang gak maju ke depan, cuman duduk, tapi Tuhan sudah sembuhkan. Dan kalau ada orangnya, boleh angkat tangan. Malu-malu awalnya, tetapi angkat tangan, kita boleh lihat videonya yang disembuhkan tadi di ibadah mujizat. Yang di depan berdoa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi yang di depan, ada saudara yang duduk, saudara sebetulnya sakit. Tapi saudara takut maju ke depan. Saya berdoa di tempat ini, Tuhan sudah sembuhkan saudara ya. Nanti saya tunggu kesaksian saudara. Haleluya. Lagu ini boleh diulang-ulang. Yesus jamah. Dengan lembut. Bapak Ibu Saudara, siapa yang di kursi saudara? Saudara sebetulnya sakit. Tapi saudara gak mau maju, tapi saudara sudah sembuh. Ada orangnya saudara, saya percaya. Gak usah toleh kanan kiri saudara. Kalau itu orangnya adalah saudara. Saudara mau angkat tangan, boleh angkat tangan. Orangnya saudara, saya percaya ada saudara. Oh saudara malu-malu nanti selesai ibadah ketemu saya. Kita bersaksi ya. Supaya kesaksian saudara jadi berkat bagi banyak orang. Saya tahu ada saudara, jangan malu-malu ya. Kesaksian saudara akan menghancurkan iblis. Dakwaan iblis adalah saudara lemah, saudara sakit, saudara tidak bisa. Itu iblis. Tetapi Tuhan Yesus, kita sembuh. Kita lebih daripada pemenang. Kita diberi kekuatan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum saya ada tambahkan beberapa pengumuman, tadi ada yang angkat tangan ya ibu-ibu, betul ya? Ada ya? Betul ya? Ya waktu saya katakan ada yang sudah mengalami kesembuhan, boleh bersaksi Bu? Ada yang tadi angkat tangan? Ada tadi ya? Loh ada tadi ayo. Di situ aja enggak apa-apa Bu. Mikrofonnya boleh di, Alma minta tolong, PIC. Gak apa-apa Bu, boleh bersaksi. Tadi saya lihat angkat tangan, betul ya? Singkat pada jelas saja Bu, kameramen boleh dibantu biar jadi berkat buat yang lain Bu. Apa yang dialami sebelum dan betul ya Bu ya, yang tadi angkat tangan, betul ya? Loh, siapa yang angkat tadi ada? Ada yang angkat tangan betul? Ada? Betul ya? Betul ya? Betul ya? Ayo Bu, jangan malu-malu untuk bersaksi Bu, silakan. Ada orangnya Bapak Ibu. Namanya siapa, terus bagaimana sebelumnya dan bagaimana setelah, silakan Bu. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, saya menerima kesembuhan dari Haleluya. Tuhan Yesus. Pada sore hari ini, Tuhan telah menyembuhkan saya dari sakit perut ini. Wah.
Puji Tuhan. Yang nyeri-nyeri sudah sembuh. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Berarti tadi Ibu enggak maju, tapi selagi duduk Tuhan menyembuhkan. Betul ya Bu ya? Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dahsyat. Gereja Betania Setaya Malang terus dipakai menjadi berkat gereja mujizat. Haleluya. Terima kasih ya Ibu, Bapak Ibu sehat. Ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya juga di ibadah ini mujizat terjadi. Saudara, target pada malam hari ini, saudara bisa mengampuni ya. Harus bisa mengampuni, minta kekuatan, kita bisa mengampuni. Karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Saya boleh mengundang worship leader dan singer dan pemain musik maju ke mimbar. Saudara, sebelum kita akan perjamuan kudus, di ibadah ini saya tidak mengadakan altar call karena setelah ini ada ibadah raya 6. Tapi nanti setelah ibadah kalau saudara ada yang mau didoakan, ada yang mau konsultasi, saya siap untuk melayani saudara dengan senang hati. Nah saudara, kalau kita mau melihara kepahitan, dendam, kecewa, kita akan tertutup untuk mengalami pertolongan Tuhan. Saya kasih sebuah kesaksian terakhir saudara. Ada seorang ibu yang menghubungi saya karena putrinya sedang hamil dan mau melahirkan. Biaya operasinya besar saudara, 10 juta. Sedangkan dia hanya punya uang 600.000. Dia minta doa saya, tapi waktu itu saya masih harus khotbah. Jadi saya doa lewat sebelum khotbah saya voice note, saya rekam, saya kirimkan dan didengar oleh dia. Dan dia berkata, imannya bangkit. Gak apa-apa Pak, saya kan bayarnya 10 juta, saya punya cuma 600.000 Pak. Nekat saya berangkat. Itulah iman. Dia berangkat saudara-saudara, karena awalnya mau melahirkan secara manual, mohon maaf, normal ya. Kalau manual kan apa lahir, matic apa manual? Nah, manusia apa otomotif gitu ya. Secara normal. Nah, gak bisa, harus operasi. Kalau operasi bayar, betul ya? Akhirnya datang ke sebuah rumah sakit dan saudara tahu, sekali lagi, kalau engkau tidak menyimpan kepahitan, dendam, amarah, maka dia bisa tolong saudara dan saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada pelangi di balik setelah hujan, angin, sakal, dan apa yang terjadi? Ternyata waktu datang saudara, dicek di rumah sakit, ternyata putrinya itu sudah daftar BPJS Bapak Ibu Saudara. Dan melahirkannya gratis. Tidak sepeser pun uang. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya sudah ketemu dengan bayinya, saya doakan, saya datang. Pak, ini loh Pak, 600.000-nya masih utuh Pak. Ya, saudara bayangkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Saudara alami. Kita adalah gereja mujizat. Kita adalah gereja yang mengandalkan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Oh haleluya, lampu boleh dipadamkan. Saya rindu kita menyanyikan sebuah lagu ini. Supaya Tuhan memampukan kita untuk kita bisa mengampuni. Supaya Tuhan bisa memampukan kita untuk tidak ada dendam, tidak ada amarah, tidak ada kepahitan. Sehingga yang kita alami hanya anggur yang manis dalam hidup saudara dan saya.